Assalamualaikum guys, jika kita berkunjung ke Yogyakarta, kota yang dijuluki mulai dari kota pelajar, kota budaya, kota wisata hingga kota perjuangan, secara historis lekat dengan berdirinya Keraton Ngayogyakarta, kali ini Mimin akan membahas bangunan bersejarah yang berhubungan dengan Keraton Jogja. Namun sebelum Mimin lanjutkan, tekan tombol like, kemudian subscribe dan notifikasi tombol lonceng biar kalian tahu info-info dari Mimin. Panggung Krapyak adalah sebuah bangunan bersejarah berbentuk ruangan menyerupai kubus. Pada masa Kesultanan Mataram, Panggung Krapyak digunakan oleh Raja-Raja Mataram sebagai tempat pengintaian untuk berburu binatang, khususnya rusa atau menjangan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar sering menyebut Panggung Krapyak dengan sebutan kandang menjangan. Panggung Krapyak dibangun sekitar tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Panggung ini sebagai pos berburu sekaligus sebagai daerah pertahanan dari binatang buas. Pada zaman dulu, Krapyak adalah sebuah hutan lebat dengan berbagai jenis hewan liar seperti rusa atau dalam bahasa Jawa disebut menjangan. Tak heran bila wilayah ini dulu banyak digunakan sebagai tempat berburu oleh Raja-Raja Mataram. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di garis imajiner Yogyakarta, menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Panggung Krapyak dan Pantai Parangtritis. Poros Panggung Krapyak hingga keraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa. Wilayah sekitar panggung melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan, ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Mengunjungi Panggung Krapyak berarti mengunjungi salah satu bangunan penting bagi Keraton Yogyakarta. Panggung Krapyak berbentuk menyerupai kotak ini memiliki ukuran luas 17,6 meter x 15 meter dan tinggi 10 meter. Arsitektur bangunannya cukup unik. Setiap sisi bangunan memiliki sebuah pintu dan dua buah jendela. Pintu dan jendela ditutup dengan pagar besi yang tidak rapat sehingga bagian dalam bisa terlihat dari luar. Bagian bawah pintu dan jendela berbentuk persegi tetapi bagian atasnya melengkung, seperti rancangan pintu dan jendela di masjid. Bangunan ini terdiri dari dua lantai. Pada lantai atas berupa ruangan terbuka yang cukup luas dan dibatasi pagar dengan ketinggian sedang. Penduduk di sekitar Panggung Krapyak dan para peneliti berasumsi bahwa dahulu pada abad ke-18 Masehi, bangunan ini dikelilingi oleh pagar berupa tembok. Sisa-sisa struktur tembok tersebut berada di sisi selatan dan barat Panggung Krapyak. Sayangnya, struktur tersebut tidak dapat dilihat karena tertutup warung dan rumah warga. Selain struktur tembok, ditemukan juga sumur dan sisa-sisa kolam yang masih berasosiasi dengan bangunan Panggung Krapyak ini. Sekian dulu ya guys, info yang bisa Mimin sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.